Di seluruh Indonesia, gubernur itu kan dipilih lewat pemilu. Tapi, ada satu provinsi yang beda sendiri. Pemimpinnya itu bukan hasil pilihan, tapi warisan. Yap, kita lagi ngomongin Yogyakarta. Daerah ini punya cerita yang, wah, luar biasa banget. Soal kerajaan, revolusi, dan kesetiaan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih gubernur Yogyakarta itu harus seorang sultan? Jawabannya, teman-teman, nggak akan kita temukan di peta politik zaman sekarang. Kita harus mundur jauh ke belakang, membuka lagi lembaran sejarah Nusantara yang penuh liku. Siap? Ayo kita mulai perjalanannya. Oke, untuk ngerti kenapa Yogya itu istimewa, kita harus balik dulu ke abad ke-16, ke masa-masa jayanya Kesultanan Mataram. Jadi gini, Mataram itu dulunya kekuatan paling dominan di Jawa. Didirikan akhir abad ke-16, terus mencapai puncak emasnya di bawah Sultan Agung. Tapi ya, kayak banyak kerajaan besar lainnya mulai ada masalah. Konflik internal soal siapa yang jadi penerus, ditambah lagi campur tangan asing dari VOC, pelan-pelan bikin kerajaan ini goyah dari dalam. Dan tekanan-tekanan ini akhirnya sampai di puncaknya. Keretakan di dalam kerajaan udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kerajaan yang tadinya begitu perkasa, sekarang ada di ambang perpecahan. Dan momen ini dimanfaatkan banget sama kekuatan kolonial. Nah, inilah hasilnya. Namanya Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian ini secara resmi membelah Mataram jadi dua. Di satu sisi ada Kasunanan Surakarta, dan di sisi lainnya lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Inilah cikal bakal provinsi yang kita kenal sekarang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Beberapa puluh tahun kemudian, peta politik di wilayah ini jadi sedikit lebih rumit. Muncul satu lagi entitas monarki baru. Nah, yang bikin ini menarik itu gimana dua kekuatan Eropa yang beda-beda ternyata punya peran. Kesultanan Yogyakarta kan lahir dari perjanjian yang difasilitasi Belanda. Sementara itu, Kadipaten Pakualaman justru dibentuk pas Inggris sempat berkuasa sebentar di bawah Raffles. Sejak saat itu, dua kerajaan ini hidup bareng berdampingan di wilayah yang sama. Oke, sekarang kita lompat ke momen paling krusial dalam sejarah Indonesia. Momen yang jadi kunci jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Tahun 1945, Indonesia proklamasi kemerdekaan. Republik yang baru lahir ini butuh banget dukungan. Semua mata pun tertuju ke kerajaan-kerajaan di Jawa. Mereka bakal ngapain nih? Di saat yang lain mungkin masih ragu-ragu, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengambil sikap yang tegas dan berani banget. Tanpa ragu sedikit pun, mereka menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Ini bukan cuma keputusan yang berani, tapi keputusan yang akan mengubah takdir Yogyakarta selamanya. Coba bayangin, di masa-masa awal kemerdekaan itu, situasinya genting banget. Agresi militer Belanda membuat ibu kota, Jakarta, jadi nggak aman buat para pemimpin kita. Republik ini butuh tempat perlindungan buat lanjut berjuang. Dan Yogyakarta lah yang maju. Sultan membuka pintu keratonnya. Selama hampir 4 tahun, kota ini jadi jantung perjuangan bangsa Indonesia. Dari sinilah diplomasi dijalankan, perlawanan militer dikoordinasikan, termasuk serangan umum 1 Maret yang legendaris itu. Jadi, Yogyakarta itu bukan sekedar ibu kota sementara. Yogyakarta adalah ibu kota perjuangan. Benteng terakhir yang memastikan Republik Indonesia ini tetap berdiri di masa-masa paling kelamnya. Nah, atas semua pengorbanan dan loyalitas tanpa syarat ini, negara akhirnya memberikan sebuah pengakuan yang sangat-sangat khusus. Tahun 1950, lahirlah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata istimewa di sini tuh bukan cuma nama loh, ini adalah pengakuan resmi dari negara atas peran vital Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan keistimewaan ini, ini wujudnya dalam sistem pemerintahannya. Sultan Yogyakarta secara otomatis jadi gubernur dan Pangeran Pakualaman jadi wakil gubernur. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang sistemnya kayak gini. Dan perlu dicatat, pengaturan bersejarah ini nggak cuma berdasarkan tradisi aja, tapi juga dikukuhkan dalam hukum modern lewat Undang-Undang Keistimewaan tahun 2012. Jadi warisan ini dipastikan terus berlanjut secara sah. Penting juga buat kita tahu kalau keistimewaan ini tuh jauh lebih dari sekedar jabatan gubernur. Ada 5 pilar utama. Mulai dari tata cara pengisian jabatan tadi, urusan kebudayaan, pertanahan, tata ruang, sampai kelembagaan. Masing-masing pilar ini adalah cerminan dari sejarah panjang dan uniknya daerah ini. Jadi setelah kita menelusuri ratusan tahun sejarah,
Ya, dari pecahnya Mataram sampai perjuangan kemerdekaan, kita sampai pada kesimpulan yang sangat jelas. Gubernur Yogyakarta adalah seorang sultan itu bukan karena kebetulan atau hak istimewa warisan, tapi karena kesetiaan dan pengorbanan para pemimpin dan rakyatnya di saat negara ini paling butuh-butuhnya. Status ini adalah sebuah penghargaan yang didapat lewat perjuangan. Kisah Yogyakarta ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Di dunia yang terus berubah, gimana caranya sebuah tradisi kuno bisa tetap hidup dan bahkan memperkuat identitas sebuah negara modern? Nah, ini sesuatu yang kayaknya patut kita renungkan bersama.